Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat. Berkat nikmatnya lah kita masih bisa menghirup udara segar di pagi subuh hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin umat Islam, yaitu menjalankan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebagaimana biasanya hari Ahad kita selalu mengadakan semacam kultum yang insya Allah akan saya bawakan pada kesempatan hari ini. Saya mau membahas suatu kitab yang dimana saya pernah membahas kitab ini, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu. Kitab ini berjudul tentang Tafsir Wa'iul Bayan, yang dimana kita biasa mengenalnya dengan tafsir ayatul ahkam, yaitu beberapa ayat di dalam Al-Quran diambil di dalamnya yang terkait hukum-hukum apa yang bisa dipetik di dalam ayat tersebut. Ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya tafsir yang berkaitan tentang ayatul ahkam itu ada kurang lebih 150 ayat, dan ada juga berpendapat ada 250 ayat, bahkan ada yang berpendapat sampai 400 ayat. Jadi di dalam Al-Quran ada yang 150 ayat, ada 250 ayat, bahkan sampai ada 400 ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang hukum-hukum apa yang bisa dipetik di dalamnya. Kemarin saya sempat membahas surat Al-Fatihah, kalau tidak salah. Sebelum kita masuk, karangan kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang dimana beliau adalah ahli mufassir dari Ummul Qura, pengarang kitab ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bab as-salatu ala nabi, bab tentang salawat terhadap Nabi, yang dimana di sini diambil 3 ayat. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Shadaqallahul azim. Qala al-muallif, pengarang mengatakan, yang pertama kali dibahas di sini adalah tahlilul lafzi, yaitu makna per ayat. Qala al-muallif yusalluna, as-salatu fi ma'naha ad-du'a wal istighfar. Jadi kata yusalluna itu diambil dari kata as-salah, yang memiliki makna ad-du'a wal istighfar, yang dimana makna daripada kata yusalluna itu adalah doa dan istighfar, yaitu memohon ampunan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum, yang artinya maka berdoalah untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doa dan permohonan ampunanmu itu adalah ketentraman bagi jiwa mereka. Maksudnya apa? Ai ud'u lahum bil maghfirati warahmah, yaitu doakanlah mereka dengan memohonkan ampunan dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-A'sya, al-A'sya ini adalah penyair kondang, penyair pada zaman jahiliyah. Apa yang dikatakan? Alaiki mithlal ladzi sallaiti fattamidi nauman fa inna li jambil mar'i muttaji'an, yang dimana artinya engkau akan mendoakan doa yang sama seperti engkau memberikan doa kepadaku. Di dalam bait memiliki makna seperti itu. Apa maksud bait? Apa maksud syair daripada itu?
Ai laki minad du'ai mithla ma da'auti li bihi. Jadi yang ingin disampaikan penyair adalah tetap berkaitan dengan makna yusalluna yang diambil dari kata as-shalah, bahwasanya hakikat doa itu adalah kembali kepada diri kita. Misalnya ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya, temannya, kerabatnya, bahkan keluarganya. Ketika seorang hamba itu mendoakan kerabatnya, maka hakikat daripada doa tersebut kembali kepada diri kita. Contoh misalnya ada seorang santri mendoakan temannya sefulan, ya Allah, semoga teman saya cepat dalam menghafal Al-Quran, cepat dalam murojaah, cepat dalam menangkap pelajaran. Pada hakikatnya doa itu kembali kepada diri kita. Apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyaran. Barang siapa yang berdoa kepadaku, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan membalas minimal 10 kali lipat. Itulah kira-kira yang ingin disampaikan muallif pengarang kitab pada makna yusalluna. Wa summiyatis salatil mafrudati salatan lamma fiha minad du'a wal istighfar. Artinya, dan dinamakanlah kata salat al-mafrudah, yaitu salat wajib, gerakan yang kita kerjakan 2 kali, 2 rakaat saat subuh, 4 rakaat saat duhur, 4 rakaat saat asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kenapa itu dinamakan dengan kata salat? Apa maknanya? Lamma fiha minad du'a wal istighfar, karena di dalamnya terdapat doa dan istighfar, yaitu ketika kita menggerakkan tangan kita begini, gerakan salat yang kita lakukan. Kenapa itu semua dinamakan salat? Kenapa gerakan yang kita lakukan 2 rakaat saat subuh, 4 rakaat saat asar, dan begitu seterusnya 5 kali dalam 1 hari? Kenapa dinamakan salat? Karena di dalamnya terdapat makna ad-du'a wal istighfar, karena ada doa di dalam sholat. Ketika kita sholat, kita meminta ampunan. Itulah alasan mengapa dinamakan sholat. Wa ta'tis sholata bi makna rahmah. Dan selain daripada kata sholat memiliki makna doa dan istighfar, juga memiliki kata rahmat, yaitu kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qauluhu Nabi Allahumma shalli ala ali Abi Aufa, sebagaimana yang dikatakan Nabi, curahkanlah rahmat kepada keluarga Ali Abi Aufa. Wa qala al-Azhari hiya bi makna rahmah. Makna daripada yusalluna di sini, shol di sini bukan makna doa istighfar, akan tetapi memiliki makna rahmah. Wa qala Ibnu Abbas arada anna Allah taala yarhamuhu, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Wal malaikatu yad'una lahu wa yubarrikuna, dan sesungguhnya para malaikatnya mendoakan dan memberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abul Aliya salatullahi ta'ala thana'uhu alaihi 'indal malaika. Abu Aliya mengatakan di sini bahwasanya salawatnya Allah kepada Nabi memiliki makna, yaitu pujian kepadanya. Jadi salawatnya Allah, doanya Allah kepada Nabi, maknanya adalah pujian. Thana'uhu lin Nabi, pujiannya Allah kepada Nabi. Wal malaikatu wa salatihim du'aihim lahu, dan salawatnya malaikat memiliki makna, yaitu doanya malaikat terhadap Nabi. Jadi 2 perbedaan salawat di sini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah, salawatnya Allah memiliki makna tana'uhu, yaitu pujian. Salawatnya malaikat memiliki makna du'a'uhum, yaitu doanya para malaikat kepada Nabi. Kemudian dilanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkanlah salam penghargaan kepada beliau. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Ini dia. Apa yang dimaksud dengan innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu? Yu'dzuna, sesungguhnya mereka menyakiti Allah dan Rasulnya. Dikatakan di sini pengarang kitabnya, yu'dzunallaha idza'ullahu wasfuhu bima la yaliqu bihi jalla wa ala. Yang dimaksud daripada menyakiti Allah adalah mereka menyifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya. Mereka menyifati Allah dengan sifat yang tidak selayaknya. Seperti apa? Kaqaulil Yahudi, seperti orang Yahudi mengatakan apa?
yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu. Nah, ini mereka yang menyakiti Allah dengan mengatakan seperti kaum Yahudi mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Dan tidak hanya sampai di situ, ia menambahkan wa Uzair bin Allah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Dan bukan hanya kaum Yahudi saja, wa qaulun Nasara, kaum Nasrani juga ikut berkontribusi di dalam mengejek Allah atau menyakiti Allah. Apa yang dikatakan kaum Nasrani? Al-Masih ibnullah wa innallaha tsalits tsalasa. Kaum Nasrani mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah anaknya Allah dan sesungguhnya Allah adalah berasal daripada satu dari tiga Tuhan yang mereka yakini, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dan tidak sampai di situ. Bukan hanya kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mengejek Allah dan menyakiti Allah. Bahkan kafir Quraisy juga ikut berkontribusi dalam menyakiti Allah dengan menyifati dengan sifat yang tidak semestinya. Apa yang dikatakan kaum kafir Quraisy? Wa qaulu kuffar Quraisy al malaikatu banatillah. Para malaikat-malaikat Allah itu sesungguhnya anak-anak cewek dari Allah. Artinya anak-anak wanita, anak-anak ceweknya dari Allah. Inilah tiga golongan yang dikasihkan contoh di dalam kitab ini bahwasanya innalladzina yu'dzunallaha, mereka yang menyakiti Allah, yaitu wasfuhu bima la yaliqu bihi jalla wa ala, menyifati Allah dengan sifat yang tidak semestinya, menyifati Allah dengan sifat yang tidak selayaknya. Maka dilanjutkanlah oleh muallif wasairu ma la yardiyallahu minal kufri wal isyan, dan semua ucapan ini adalah ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah. Karena merasa tidak puas setelah mengejek dan menyakiti Allah dengan menyifati tidak semestinya, apa yang dilakukan golongan-golongan ini? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, mereka menyakiti rasulnya, mereka menyakiti utusannya. Apa yang dimaksud dengan izaur rasul? Apa yang dimaksud dengan menyakiti rasul? Kaqaulihim anhu majnun, mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu majnun, orang gila. Wasyairun, yaitu tukang penyair. Wasahirun, penyihir. Kadzabun, pembohong, luar biasa. Mereka menyifati Nabi dengan sifat yang tidak semestinya, mengatakan Nabi itu majnun, penyihir, pembohong, penyair. Bahkan karena mereka tidak puas dengan mengatai Nabi, ia bahkan berani au ilhaqul adzabihi kasyajji wajhi syarif, bahkan mereka berani melukai wajah Nabi. Wa kasri ribaiyati fi Uhud, bahkan mencederai gigi gerahamnya pada saat perang Uhud. Bayangkan betapa kufurnya mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud terhadap golongan innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, mereka lah yang menyakiti, mereka sungguhnya mereka menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian wa amsalu dzalika minal adzail hissi awal adal maknawi, dan contoh-contoh inilah seperti mereka menyakiti Nabi dan Rasulnya secara maknawi dan fisik. Alladzi kana yalhiqu bihil munafiquna wal kuffar, yang dimana pernah diganjarkan kepada kaum-kaum kafir. Apakah Allah diam ketika Allah dan Rasulnya dihina dan disakiti baik secara fisik, secara maknawi? Apakah Allah hanya diam melihat kekasihnya disakiti? Tidak. Maka apa kata Allah selanjutnya? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Apa maksud dari kata al-la'n di sini? Apa maksud karena laknat Allah di sini? Dikatakan oleh muallif, al-la'nu hu at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Laknat di sini yang dimaksud adalah at-tardu wal ib'ad. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba, apabila makhluk Allah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa lagi yang kita cari? Pasti kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka apa kata Allah kepada mereka? Mal'unina aina ma tukifu ukhidhu wa kutilu takutilan, di dalam surah Al-Ahzab ayat 61. Kata Allah, dalam keadaan terhina seperti itu, dimanapun kalian mendapatinya, tangkaplah dia, ukhidhu wa kutilu taktilan, dan halal darahnya bagi kita untuk membunuhnya. Kira-kira begitulah penafsiran ayat
daripada sini. Dan kemudian dijelaskan lagi makna ijmali. Innallaha ta'ala yarhamun nabi, sungguhnya Allah merahmati nabinya, wa yu'dham syahnu, Allah mengagungkan jasa-jasanya, wa yurfa maqamuhu, dan mengangkat martabatnya, wa malaikatul barari, dan para malaikatnya yang terdekat, wa jundil athhar, dan para tentaranya yang suci, yad'una lin nabi wa yastaghfiruna lahu, mendoakan nabi dan memohonkan ampunan kepadanya, wa yutlabuna minallahi ayyubaraka wa yumajjiduhu abdahu wa nabiyuhu, dan memohonkan ampunan kepadanya agar supaya diberkati, wa yuniluhu a'lal maratib, dan semoga nabi diberikan kedudukan yang tertinggi, wa yudhhar dinahu ala jamil adan, dan mendoakan semoga agama yang dibawa nabi yaitu agama Islam dimenangkan daripada agama-agama yang lainnya. Faya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, sallu antum alaihi, bersalawatlah kalian terhadapnya, wa azimu amrahu, dan agungkanlah perannya, wattaba'u syar'uhu, dan ikutilah syariat-syariat yang telah diajarkan oleh nabi, wa aktsiru minas sholati alaihi wa taslim, dan perbanyaklah salawat kepada nabi, fahaqu alaikum azim, karena itu adalah hak kita terhadap beliau. Kemudian tsumma akhbarallahu taala annal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, kemudian Allah memberikan kabar gembira terhadap mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Apa kabar gembira yang dikabarkan oleh Allah? Qad istahaqqu ghadaballahu wa la'natahu, kabarkanlah kepada mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka pasti akan mendapatkan laknatnya Allah dan kemurkaannya Allah fid dunya wa akhiratihim, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa annallaha 'adda lahum 'adzaban syadidan la yudrikkan hahu wa la yu'raf haulahu, sesungguhnya azab Allah betapa sangatlah pedih, yang dimana la yudrakkan hahu, tak ada satupun makhluknya yang mengetahui betapa pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitulah penafsiran daripada ayat surah Al-Ahzab, ayat berapa ini? Ayat 56 sampai 57. Sebenarnya di sini banyak hukum yang diambil. Saya ingin mencoba mengambil satu hukum di dalam ayat ini. Apa hukum yang bisa diambil di sini? Qala al-muallif, hal tajibus sholati 'alan nabi fi shalah. Apakah wajib hukumnya salawat terhadap nabi pada salat? Apa hukumnya salawat terhadap nabi dalam salat? Inilah hukum yang diambil daripada ayat tersebut. Sebenarnya banyak hukum, cuma saya mau mengambil satu hukum saja. Ikhtalafal fuqaha'u, para fuqaha berbeda pendapat. 4 mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi berbeda pendapat di dalam mewajibkan salawat di dalam salat. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi sholati 'alan nabi fi sholati 'ala madhhabain. Para fuqaha membedakan salawat di dalam salat itu menjadi 2 mazhab. Al-mazhabul awal, mazhabus Syafi'i wa Ahmad. Mazhab pertama yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan annaha wajibatun fis sholati, bahwasanya sesungguhnya salawat di dalam salat itu wajib hukumnya. Artinya apa? Ketika dihukumi wajib, maka tidak dijalankan, batal salat kita. Wala tasihhu sholati biduniha, maka tidak sah salat kita ketika tidak ada salawat di dalam salat. Kemudian apa mazhab kedua? Pemazhabu Malik wa Abi Hanifah, yaitu Imam Malik dan Imam Abi Hanifah mengatakan apa? Annaha sunnatun muakkadatun, bahwasanya sesungguhnya salawat di dalam nabi hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang dimana ditinggalkan salat kita sah, dijalankan salat kita juga sah. Akan tetapi dilanjutkan oleh beliau 2 imam ini, yaitu Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, walakinna tasihhus salati biduniha ma'al karaha wal isa'ah. Artinya salat kita sah, akan tetapi salat kita ini makruh dan buruk. Itulah hukum yang bisa diambil daripada ayat tersebut. Apa dalil 2 mazhab tersebut? Mazhab pertama mengatakan, yaitu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, anna sholata 'ala nabi wajibatun fi sholati bi adillatin wajjuzuha fi mayali'a. Mereka mengambil dalil apa? Al-amrul waridu fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Karena ini adalah perintah Allah di dalam ayat surah Al-Ahzab tersebut. Shollu adalah fi'il amar, yaitu perintah. Wal amru yaqtadil wujub, dan perintah ini menandakan bahwasanya itu adalah kewajiban. Wala wujubu fi ghairi tasyahud, dan wajib ini tidak akan bisa dilakukan kecuali di tasyahud, yaitu saat kita tasyahud. Tahiyatul mubarakatus salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa assalamu alayna wa ala ibadis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita tidak membaca salawat itu, maka salat kita batal.
Kata siapa? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Fatakunu salat ala nabi wajibatun fi sholati, maka solawat di dalam solat itu wajib berdasarkan dalil ini. Itu menurut mazhab pertama. Maka apa menurut mazhab kedua? Yaitu Imam Malik dan Imam Abi Hanifah yang mengatakan bahwasanya solawat itu bukanlah wajib, tapi sunnah muakkadah. Istadallal Malik wal Ahnaf qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Kedua mazhab ini mengambil dua dalil yang sama. Mengambil dalil yang sama, akan tetapi cara memaknainya yang berbeda. Qalu qad tadammanati hadhil ayatil amri bis sholati 'alan nabi wa dhahiri yaqtadil wujub. Mazhab kedua mengatakan bahwasanya iya memang ini adalah fi'il amar yang dimana perintah untuk salawat kepada nabi dan mengandur dan secara zahir itu menunjukkan menunjukkan kepada wajib. Artinya perintah ini menunjukkan kepada kewajiban yang dimana tidak dilaksanakan maka gugurlah sholat kita. Akan tetapi fama tafi'luhal insan, berapa kali, kapan dilakukan manusia. Di sini perbedaan antara mazhab kedua dan mazhab pertama. Kapan dilakukan manusia itu? Maksudnya kapan kita melakukan sholawat itu? Marratan wahidatan fis sholati au ghairi sholati. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi bahwasanya sholawat ini memang wajib. Akan tetapi kapan dilakukan manusia? Marratan wahidatan, hanya satu kali, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Faqad adda farduhu, maka gugurlah kewajibannya. Wa huwa mithlu kalimatit tauhid wa tasdiqi bin nabi, dan ini adalah sama contohnya seperti kalimat tauhid, yaitu ketika kita bersyahadat wa tasdiq bin nabi, dan membenarkan nabi, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hanya satu kali dalam kehidupan kita. Ma tafi'luhul insan marratan wahidatan fi umrihi, kapan dilakukan insan, kapan dilakukan manusia? Satu kali saja dalam seumur hidupnya. Faqad adda fardahu, maka gugurlah, jatuhlah kewajibannya. Jadi menurut mazhab kedua, kalimat syahadat kalimat sholawat itu memang wajib, tapi kewajiban kita hanya satu kali dalam melakukannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sama halnya dengan kalimat syahadat. Wal amru yaqtadil wujub la tikrar, dan pada akhirnya mazhab kedua mengatakan setelah ia melakukan kewajibannya ini, maka dia tidak dituntut untuk mengulanginya. Inilah alasan Imam Malik dan Imam Abi Hanifah mengatakan bahwasanya sholawat tidak wajib, dan tadi juga alasan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan sholawat itu wajib. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.